tapi mungkin close up, kemudian jelas sekali. Atau kadang-kadang kalau yang masih SMA itu dalam gaya yang aneh-aneh, ada yang lagi loncat, ada yang lagi main-mainin wajah. Dan kemudian kita tahu sendiri ya, hampir semuanya di sini punya Facebook, saya nggak punya. Berapa menit yang Anda bisa lakukan dengan sangat-sangat enak tanpa takut yang punya wajah itu tahu bahwa Anda sedang memandangi wajahnya. Makanya bagaimana juga dilihat dengan menjaga auratnya tadi. Ini itu saya ingin menggarisbawahi. Dan banyak fenomena yang sangat luar biasa. Misalnya setelah selalu mengikuti ya, karena kalau kita nggak ngerti, kadang kita terjerumus. Misalnya kita bisa melihat profil teman dari teman, misalnya. Kemudian si teman dari teman ini suka bikin status aneh-aneh, sharing foto, dan kemudian tahu-tahu kirim message pribadi. Bahkan ini bukan pribadi, ada yang sangat secara umum terlihat nanti, karena ingin taruh dengan nanti. Assalamualaikum, mufti, saya ingin taruh dengan nanti. Waalaikumsalam. Antum kelihatannya asik ya, kayaknya orang soleh nih. Boleh nggak taruh? Oh boleh silahkan. Ngomong-ngomong sudah punya calon suami belum? Belum. Dan itu terjadi secara kasat mata di Facebook. Makanya ini saya ingin menggarisbawahi. Nah, sedikit tentang kiat mengendalikan diri. Tentu kalau dalam hadis tadi dikatakan ketika kita sudah punya sebuah keinginan, maka jalan pertama tentu saja adalah menahan diri dengan berpuasa. Selain berpuasa, kita harus berdoa kepada Allah. Mohon dukungan, mohon Allah menguatkan kita. Karena doa ini menjadi penting bagi seorang muslim. Doa adalah senjata bagi seorang muslim. Maka usahakanlah terutama bagi para ahmad untuk bisa mandiri, gitu ya, supaya bisa melakukan hal-hal dan sebaliknya iman bersama. Next. Nah ini, sekarang kita masuk ke menikahnya, tentang pernikahannya. Urgensi dari menikah. Ini banyak bisa dicari di makalah, nanti mohon dibaca, jangan tidak dibaca. Yang pertama tentu kita menikah adalah untuk mengatasi kebutuhan asasi kita. Jadi secara fitrah manusia memang diciptakan berpasangan, dan kemudian bagi yang ikhwan, yang laki-laki itu diciptakan condong cenderung kepada lawan jenisnya. Dalam tujuan menikah dalam surat yang sangat populer dan surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya Allah sudah di antara ayat-ayat Allah, Dia sudah menciptakan di antara kalian dari kalian pasangan-pasangan supaya merasa sakinah. Ketika berkumpul merasa sakinah kita bersama ini, merasa tentram. Dan diciptakan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu mahabbah yang banyak, mahabbah al-katsir. Mawaddah itu cinta yang supaya bisa melakukan hal-hal dan sebaliknya iman bersama. Next. Nah ini, sekarang kita masuk ke menikahnya, tentang pernikahannya. Urgensi dari menikah. Ini banyak bisa dicari di makalah, nanti mohon dibaca, jangan tidak dibaca. Yang pertama tentu kita menikah adalah untuk mengatasi kebutuhan asasi kita. Jadi secara fitrah manusia memang diciptakan berpasangan, dan kemudian bagi yang ikhwan, yang laki-laki itu diciptakan condong cenderung kepada lawan jenisnya. Dalam tujuan menikah dalam surat yang sangat populer dan surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya Allah sudah di antara ayat-ayat Allah, Dia sudah menciptakan di antara kalian dari kalian pasangan-pasangan supaya merasa sakinah. Ketika berkumpul merasa sakinah kita bersama ini, merasa tentram.
dan diciptakan di antara kalian mawaddah. Mawaddah itu mahabbah yang banyak, mahabbah al-katsir. Mawaddah itu cinta yang di situ kemudian muncul perasaan kasih sayang. Jadi yang pertama urgensinya adalah untuk memenuhi kebutuhan asasi kita. Karenanya tujuan dari pernikahan yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa melakukan sebagai mengatasi permasalahan biologis dari setiap manusia, fitrah insaniah, dengan solusi yang dibenarkan oleh agama. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Jadi menikah adalah sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Nikah itu ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, sungguhnya apabila ada suami dan istri, apabila suaminya itu memandang istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian istrinya memandang suaminya dengan penuh kasih sayang, maka sungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kemudian jika suami dan istrinya itu saling memegang jemari, maka berguguranlah dosa-dosa dari mereka. Bayangin nanti pulang dari sini, saya jangan lokal, kalau yang punya istri bisa digandeng sampai dengan rumah. Ini Mas Akan sama Mbak Rahmi ini gandengan. Nggak boleh dulu nyatu. Dan itu menggugurkan dosa di antara mereka. Tapi kalau yang masih pacaran, lirik-lirikan juga boleh bilang zina mata. Apalagi yang lain. Nah, hadis yang lain dikatakan sholat 2 rakaat dari seorang yang sudah menikah itu nilainya 70 kali lipat dari sholat malam yang dilakukan oleh bujangan atau ibadah lagi banyak. Dengan menikah, amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri bisa terbuka. Tadi cuma sebagian saja. Misalnya peluang amal jariah. Semuanya orang yang meninggal hanya ter. Jadi yang pertama urgensinya adalah untuk memenuhi kebutuhan asasi kita. Karenanya tujuan dari pernikahan yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa melakukan sebagai mengatasi permasalahan biologis dari setiap manusia, fitrah insaniah, dengan solusi yang dibenarkan oleh agama. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Jadi menikah adalah sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Nikah itu ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah berkata, sungguhnya apabila ada suami dan istri, apabila suaminya itu memandang istrinya dengan penuh kasih sayang, kemudian istrinya memandang suaminya dengan penuh kasih sayang, maka sungguhnya Allah melihat kepada mereka dengan pandangan yang penuh kasih sayang. Kemudian jika suami dan istrinya itu saling memegang jemari, maka berguguranlah dosa-dosa dari mereka. Bayangin nanti pulang dari sini, saya jangan lokal, kalau yang punya istri bisa digandeng sampai dengan rumah. Ini Mas Akan sama Mbak Rahmi ini gandengan. Nggak boleh dulu nyatu. Dan itu menggugurkan dosa di antara mereka. Tapi kalau yang masih pacaran, lirik-lirikan juga boleh bilang zina mata. Apalagi yang lain. Nah, hadis yang lain dikatakan sholat 2 rakaat dari seorang yang sudah menikah itu nilainya 70 kali lipat dari sholat malam yang dilakukan oleh bujangan atau ibadah lagi banyak. Dengan menikah, amalan-amalan yang hanya bisa dilakukan oleh pasangan suami istri bisa terbuka. Tadi cuma sebagian saja. Misalnya peluang amal jariah. Semuanya orang yang meninggal hanya mereka mengadakan problem karena orang-orang pada malas menikah, maunya kumpul ya sama engkau. Kemudian sumber kekuatan dakwah karena dua potensi ini saling bersatu,
Ya, 1+1 itu bukan jadi 2. Tapi kalau menikah Mas Radon tambah Mbak Roni itu sudah. Bisa 12. Nggak tahu fungsinya apakah eksponensial atau polinomial. Kemudian Islam melarang hidup membujang, jelas. Ada banyak hadis yang mencela orang yang bujang. Mungkin yang cukup terkenal adalah ketika ada 3 orang. Yang satu mengatakan saya akan selalu sholat malam setiap hari. Yang kedua mengatakan saya akan selalu berpuasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Kemudian Rasulullah mendengar hal itu, kemudian dia berkata kepada orang-orang itu, apakah kalian mengatakan begini dan begitu? Mereka menjawab iya, dan kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya aku adalah yang paling baik dari kedua. Saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya menikah. Menikah itu sunnahku, Rasulullah SAW. Menikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka falaisa minni, maka bukanlah dia dari bagian diriku. Kira-kira demikian, urgensi dan tujuan. Nah, ini kemudian saya sedikit menyampaikan tentang syariat dari nikah ya. Jadi hukum dan rukun menikah mungkin nanti bisa dieksplor lebih banyak di makalah. Jadi menikah awalnya adalah sunnah Rasulullah SAW, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Dia wajib apabila 2 orang ini sudah siap menikah, dan kalau nggak menikah dia terjerumus pada maksiat. Maka menikahkan di antara keduanya itu menjadi sebuah yang wajib. Misalnya ada yang sudah pacaran kelemahan, sudah cukup umur, nah itu wajib menikah. Kemudian sunnahnya dari awalnya, kemudian makruh. Makruh ini kalau ada 2 orang sudah pacaran tapi belum mampu, belum siap untuk menikah, maka hukumnya jadi makruh. Kemudian haram jika mendatangkan mudarat yang besar. Mudarat yang besar, misalnya ada penyakit yang satu punya terkontaminasi HIV, misalnya kayak si kurban, KTP ada KCD. Nah, rukun nikah tentu ada 2 calon pengantin yang saling setuju untuk menikah, ada wali, ada mahar, dan ada 2 saksi yang adil. Next. Nah ini satu pertanyaan kadang-kadang bagi Anda para bujangan. Kadang-kadang menjadi pertanyaan, saya itu kumpul ya sama engkau. Kemudian sumber kekuatan dakwah karena 2 potensi ini saling bersatu. Ya, 1+1 itu bukan jadi 2. Tapi kalau menikah Mas Radon tambah Mbak Roni itu sudah. Bisa 12. Nggak tahu fungsinya apakah eksponensial atau polinomial. Kemudian Islam melarang hidup membujang, jelas. Ada banyak hadis yang mencela orang yang bujang. Mungkin yang cukup terkenal adalah ketika ada 3 orang. Yang satu mengatakan saya akan selalu sholat malam setiap hari. Yang kedua mengatakan saya akan selalu berpuasa setiap hari. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikah. Kemudian Rasulullah mendengar hal itu, kemudian dia berkata kepada orang-orang itu, apakah kalian mengatakan begini dan begitu? Mereka menjawab iya, dan kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya aku adalah yang paling baik dari kedua. Saya berpuasa, saya juga berbuka, dan saya menikah. Menikah itu sunnahku, Rasulullah SAW. Menikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka falaisa minni, maka bukanlah dia dari bagian diriku. Kira-kira demikian, urgensi dan tujuan. Nah, ini kemudian saya sedikit menyampaikan tentang syariat dari nikah ya. Jadi hukum dan rukun menikah mungkin nanti bisa dieksplor lebih banyak di makalah. Jadi menikah awalnya adalah sunnah Rasulullah SAW, tapi dia bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Dia wajib apabila 2 orang ini sudah siap menikah, dan kalau nggak menikah dia terjerumus pada maksiat. Maka menikahkan di antara keduanya itu menjadi sebuah yang wajib. Misalnya ada yang sudah pacaran kelemahan, sudah cukup umur, nah itu wajib menikah. Kemudian sunnahnya dari awalnya, kemudian makruh. Makruh ini kalau ada 2 orang sudah pacaran tapi belum mampu, belum siap untuk menikah, maka hukumnya jadi makruh. Kemudian haram jika mendatangkan mudarat yang besar. Mudarat yang besar, misalnya ada penyakit yang satu punya terkontaminasi HIV, misalnya kayak si kurban, KTP ada KCD. Nah, rukun nikah tentu ada 2 calon pengantin yang saling setuju untuk menikah, ada wali, ada mahar, dan ada 2 saksi yang adil. Next.
Nah ini satu pertanyaan kadang-kadang bagi Anda para bujana. Kadang-kadang jadi pertanyaan, saya menikah. Menikah itu sunnahku, Rasulullah SAW. Menikah adalah sunnahku, dan siapa yang tidak menyukai sunnahku maka falaisa minni, maka bukanlah dia dari bagian diri. Kira-kira demikian urgensi dan tujuan ini.